Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak sekalian? Semoga sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang berbakti kepada orang tua dan taat dengan protokol kesehatan. Maka dari itu, kita tetap tinggal di rumah dan melakukan aktivitas di rumah seperti belajar dan membantu orang tua. Jadi anak-anak silakan duduk manis dan menyimak video pembelajaran kali ini. Karena pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai makanan bergizi. Nah anak-anak sekalian, dalam menjalani gaya hidup sehat, setiap orang dihimbau untuk mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Hal ini dilakukan agar kebutuhan gizi tubuh dapat dipenuhi dalam setiap harinya. Nah, masalahnya tak semua orang mungkin paham mengenai pedoman gizi seimbang yang harus dilakukan. Sebelum memahami pedomannya, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu pengertian gizi seimbang. Nah, anak sekalian, mari kita sama-sama membaca ya. Pengertian gizi seimbang. Secara umum, pengertian gizi seimbang adalah susunan asupan sehari-hari yang jenis dan jumlah zat gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Pemenuhan kebutuhan gizi ini juga harus memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal guna mencegah masalah gizi. Gizi seimbang terdiri dari asupan yang cukup secara kuantitas, cukup secara kualitas, dan mengandung berbagai zat gizi yang diperlukan tubuh untuk menjaga kesehatan, kemudian pertumbuhan pada anak-anak seperti kita, penyimpanan zat gizi, serta untuk melakukan dan fungsi kehidupan sehari-hari. Seperti itu anak sekalian pengertian gizi seimbang. Nah, Badan Pangan dan Pertanian atau FAO, Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyuruhkan pentingnya menjaga pola makan sehat selama pandemi COVID-19. Melansir laman resmi FAO Amerika Serikat, nutrisi dari asupan yang kita konsumsi sangat penting untuk membantu tubuh mengatasi infeksi, termasuk virus corona biang COVID-19. Anak sekalian, saat terjadi infeksi, tubuh penderita akan mengalami demam. Kondisi ini membutuhkan energi dari nutrisi asupan yang dikonsumsi. Maka dari itu, menjaga pola makan sehat bergizi dan seimbang adalah bagian penting untuk mendukung sistem daya tahan tubuh. Nah, panduan pola makan yang bisa dilakukan, ini sudah ada pedoman gizi seimbang dan piring makanku. Jadi anak-anak bisa perhatikan ya, yang di sebelah kanan itu ada gambar. Baik, saya akan jelaskan. Panduan pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. 1. Makan dengan komposisi lengkap. Nah, anak-anak sekalian, konsumsi makanan dengan komposisi lengkap untuk memenuhi asupan nutrisi. Salah satunya pedoman yang di sebelah kanan dari Kementerian Kesehatan. Dalam pedoman tersebut, kita disarankan untuk makan tak sekedar kenyang. Dalam setiap sesi makan, usahakan separuh bagian piring makan berisi buah dan sayur-sayuran. Separuh piring lainnya berisi karbohidrat dan protein. 2. Makan lebih banyak buah dan sayur. Manfaat buah dan sayur dapat menyediakan kebutuhan vitamin, mineral, dan serat bagi tubuh. Usahakan untuk memilih buah dan sayuran segar ketimbang buah dan sayuran beku atau kalengan. Nutrisi dalam buah dan sayuran segar lebih tinggi ketimbang produk olahan kaleng atau beku. Di luar jam makan utama, konsumsi buah dan sayur sebagai cemilan atau snack sehat. Kemudian yang ketiga,
Batasi asupan lemak, gula, dan garam. Nah, anak sekalian, banyak orang yang saat stres seperti musim pandemi ini menggunakan makanan sebagai pelampiasan. Akibatnya, konsumsi lemak, gula, garam, dan kalori jadi tidak terkontrol. Jadi anak sekalian, coba batasi konsumsi lemak, gula, dan garam sesuai rekomendasi harian. Kemudian yang keempat, penuhi kebutuhan cairan. Jaga tubuh agar tidak dehidrasi dengan minum air putih setidaknya 6-8 gelas per hari. Mencukupi kebutuhan cairan tubuh juga penting untuk menjaga daya tahan tubuh. Usahakan untuk tidak mengonsumsi minuman yang banyak mengandung gula seperti soda, kemudian minuman dalam kemasan, dan minuman tinggi gula lainnya. Kemudian yang kelima, jaga kebersihan makanan. Kendati COVID-19 adalah penyakit yang utamanya menyerang saluran pernapasan, namun kita tetap wajib peduli pada keamanan pangan. Selama ini memang belum ada bukti penyakit bisa menyebar lewat makanan. Akan tetapi, kita perlu melindungi diri dari penyakit dengan cara jaga asupan selalu higienis, memisahkan makanan mentah dan matang, memasak makanan sampai matang sempurna, gunakan air dan bahan baku yang aman dan bersih. Anak sekalian, selagi menjaga pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, perhatikan cara mencegah penularan virus corona, yakni dengan rajin mencuci tangan pakai sabun dan tetap tinggal di rumah. Seperti itu anak sekalian, panduan pola makan sehat, bergizi, dan seimbang dari FAO. Nah, selanjutnya materi kita, makanan bergizi. Anak sekalian, mari kita sama-sama membaca ya. Setiap hari kita harus makan 3 kali sehari. Makanan bergizi bagus untuk kesehatan. Makanan bergizi tidak harus mahal. Makanan ini mengandung banyak gizi, diantaranya karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Makanan bergizi juga disebut juga makanan 4 sehat 5 sempurna. Jadi gambar di sini itu merupakan makanan 4 sehat 5 sempurna. Jadi makanan di sini terdiri atas ada makanan pokok yaitu nasi, kemudian lauk pauk, ada sayur mayur atau sayuran, tentunya buah-buahan dan susu. Seperti itu makanan bergizi. Baik, kita akan jelaskan satu persatu makanan bergizi. Pertama, nasi. Nasi mengandung karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi. Energi merupakan tenaga untuk melakukan aktivitas. Jadi anak sekalian, kita harus makan nasi yang banyak. Makanan lain yang mengandung karbohidrat diantaranya roti, jagung, dan kentang. Nah, selanjutnya lauk. Lauk mengandung protein. Protein adalah makanan yang menambah besar dan tinggi tubuh kalian. Protein terkandung dalam hewan dan tumbuhan. Jadi, protein hewan disebut protein hewani, protein tumbuhan disebut protein nabati. Protein hewani contohnya ayam, ikan, dan telur. Protein nabati contohnya tempe dan tahu. Anak sekalian, selanjutnya adalah sayur mayur. Sayuran dan buah mengandung vitamin dan mineral. Makanan ini akan menjaga tubuh kita tetap sehat. Jadi anak-anak sekalian, perbanyaklah makan sayuran dan buah agar kamu tidak mudah terserang penyakit. Nah, selanjutnya susu juga diperlukan oleh tubuh. Susu mengandung vitamin pelengkap. Minumlah susu setiap hari, tubuhmu semakin sehat. Jadi selain makanan, tubuh memerlukan cairan. Cairan dalam tubuh berasal dari air yang kita minum. Dalam satu hari kita minum 6-8 gelas air. Air membuat tubuh kita segar.
Nah, seperti itu anak-anak sekalian, makanan bergizi. Dan ini yang pertemuan kita. Dan ini adalah tugas dari saya. Isilah titik-titik berikut ini dengan benar. 1. Jika tidak makan, tubuh menjadi. 2. Makanan bergizi mengandung. 3. Vitamin dan mineral berasal dari. 4. Minuman yang mengandung vitamin pelengkap adalah. Ayam dan ikan merupakan protein. Nah, seperti itu anak-anak sekalian. Jadi ini bisa dijawab ya, yang kelima nomor ini. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.